Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa dalam acara podcast Sekolah Penggerak yang berlokasi di stand pameran Pasar Digital Expo UMKM di pelataran Pangker, Kabupaten Sidrap, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidrap yang ke-679. Dalam 30 menit ke depan, saya, I Kasma, akan menemani Bapak Ibu, kakak adik melalui ruang podcast Sekolah Penggerak yang dapat disaksikan secara live streaming melalui channel YouTube Edu Merdeka. Pada siang hari ini bersama kita ada Ibu Haja Nurhayati SPD MPD, Kepala SD Negeri 9 Bila, yang merupakan salah seorang Kepala Sekolah Penggerak Angkatan pertama di Kabupaten Sidendren Rapang. Ibu Hajiati yang mungkin lebih kerennya ya disapa seperti itu, Boleh. akan mengangkat tema peningkatan kualitas karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Hajiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pemirsa mungkin sedikit penasaran ya dengan Ibu. Bisa langsung mungkin memperkenalkan diri, Bu. Silakan. Alhamdulillah kabar baik dan baik. Saya akan memperkenalkan, nama saya Haja Nurhayati SPD MPD dari UPT SD Negeri 9 Bila. Jadi kami ini berlokasi di Kecamatan Pituriase yang tepatnya di Desa Boto. Yang mungkin jarak dari Kabupaten Sidrap dengan lokasi saya kurang lebih 50 km. Iya, terima kasih Bu. Mungkin cukup perkenalannya. Untuk lebih dekatnya mungkin bisa langsung temui beliau karena beliau adalah super sibuk tentu. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini, pada siang hari ini, Ibu Hajiati akan mengangkat tema peningkatan kualitas karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu sebelum kita lanjut lebih jauh tentang profil pelajar Pancasila ini, mungkin bisa menjelaskan dulu apa sebetulnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, Ibu. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa semenjak kami menjadi sekolah penggerak, kami sudah mengenal betul apa yang namanya proyek penguatan profil Pancasila. Dan di sini Ibu menanyakan bahwa apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita singkat adalah P5, adalah pembelajaran lintas disiplin dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk bagaimana supaya kita bisa menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dari karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dan berdasarkan dengan standar kompetensi lulusan. Nah, bahwa di sini kita bisa mengetahui bahwa standar kompetensi lulusan itu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Jadi nantinya kita akan bisa mengetahui bagaimana kelak siswa kita nanti pada saat mereka lulus. Nah, disitulah kita akan tahu bagaimana tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin di situ, Bu. Iya, tabe Ibu. Saya kira penjelasan gamblang tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu bisa mungkin sedikit ini ya, apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini masuk dalam mata pelajaran di sekolah? Kalau pada ini sebelumnya, pada kurikulum sebelumnya, ini kan termasuk barang baru ya di kurikulum Merdeka. Betul. Nah, yang saya pertanyakan Ibu mungkin bisa mengulas lebih jauh lagi, apakah P5 ini merupakan suatu mata pelajaran di sekolah atau bagaimana?
Sebelum apa yang disampaikan oleh Ibu, sebelum saya jawab, perlu juga dulu kita ketahui apa itu Bu dengan proyek. Nah, proyek itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Nah, proyek ini didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksinya. Nah, pertanyaan Ibu tadi bahwa apakah masuk di dalam materi pelajaran, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel Bu. Dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi di situ Ibu bisa ketahui bahwa apa tujuan muatan dari kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan satuan pendidikan. Nah, dapat kita melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kaitannya di sini bukan merupakan suatu mata pelajaran, tapi merupakan penguat dari mata pelajaran tersebut. Nah, pendidik dapat melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran atau intrakurikuler. Pencapaian berbasis proyek ini atau intrakurikuler bertujuan mencapai suatu capaian pembelajaran atau CP, yang mana biasa kita lakukan pada modul pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin panjang lebar ini saya sampaikan kepada Ibu terhubung dengan apa tadi yang ditanyakan oleh Ibu. Nah, disinilah kami bersama dengan rekan-rekan guru, bersama dengan korwil, pengawas, komite untuk menyusun program profil pelajar Pancasila ini. Jadi setiap harinya, terkhusus di sekolah saya Bu, yakni di UPT SD Negeri 9 Bila, kami sudah menyusun program perencanaan mulai daripada hari Senin. Jadi pada hari Senin itu, yang tentunya anak-anak itu diawali dengan kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, pada hari Senin itu secara rutinitas diadakan adalah upacara bendera Bu. Nah, kemudian di hari Selasa adalah olahraga ini adalah mata pelajaran yang mana tadi pernyataannya Ibu bahwa apakah termasuk mata pelajaran ini ada di situ senam ini ada merupakan penguatan daripada olahraga. Jadi kemudian senam itu dilakukan setiap hari Selasa, dilakukan senam. Kemudian hari Rabu itu diadakan Asmaul Husna. Jadi anak-anak secara bergilir mulai daripada kelas 1 sampai kelas 6 disuruh menghafal Asmaul Husna. Namun untuk kelas rendah kami tidak memberikan sampai 99 Bu, karena itu masih perlu pembinaan untuk anak-anak di kelas rendah. Nah, selanjutnya di hari Rabu ini adalah Asmaul Husna. Ini menyangkut tentang mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, pada pendidikan agama Islam ini penguatnya tadi adalah Asmaul Husna. Jadi itulah tadi yang disampaikan bahwa apakah P5 itu masuk pada materi pembelajaran, itu hanya merupakan penguat daripada bidang studi tersebut. Kemudian di hari Kamis itu adalah literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini adalah terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada hari Jumat itulah yang biasa kita lakukan, yaitu selawat Nabi. Jadi anak-anak disuruh mempraktekkan atau melaksanakan selawat Nabi yang secara bergilir, karena kita tidak bisa laksanakan mulai daripada kelas 1 sampai kelas 6 dalam satu hari. Jadi secara bergilir. Kemudian dilanjutkan dengan Jumat bersih. Nah, di hari Sabtunya adalah seni. Nah, seni ini kadang anak-anak menari, menyanyi, atau seni-seni yang lainnya. Nah, itulah apa tadi yang disampaikan oleh Ibu, apakah termasuk dalam materi pelajaran?
pada P5 ini merupakan penguat daripada mata pelajaran. Demikianlah mungkin Bu untuk sementara. Saya kira gamblang sekali cara Ibu menjelaskan. Mungkin ya betul kita tidak berada di SD 9 Bila, tapi rasanya kita sudah berada di SD 9 Bila ini. Amin. Tapi Ibu, ada pada pada kurikulum sebelumnya banyak dikenali project basic learning, apalagi banyak. Jadi apakah project yang dimaksudkan ini berbeda dengan non-project basic learning yang biasa pada kurikulum 2013? Sebetulnya sih ada juga pada kurikulum ini, tetapi apakah sama antara project penguatan profil pelajar Pancasila ini dengan project basic learning? Baik Ibu, apa yang tadi disampaikan, masalah perbedaan persamaan ada, perbedaan juga ada. Nah, pada kurikulum 13 yang kemarin yang kita laksanakan, ada perbedaan dengan perbedaan pada P5 atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka, dengan proyek basic learning. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa pengertian daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini merupakan perbedaannya, apa itu proyek basic learning, yaitu proyek yang merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran. Nah, untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Nah, pendekatan ini mendapatkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ditemui di lapangan, Bu. Jadi betul-betul siswa yang harus menemui di lapangan. Dalam pembelajaran ini, siswa akan berperan menjadi seorang profesional. Jadi dia sebagai profesional, seakan-akan dia yang harus mengetahui, dia yang harus menemukan bagaimana permasalahan yang ada di lapangan dan mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Nah, dalam pemecahan permasalahan tersebut itulah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuannya ini? Tujuannya daripada project basic learning ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah project. Nah, itulah. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa apa tadi itu project penguatan profil Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin. Itulah merupakan perbedaan daripada project basic learning dengan penguatan project profil pelajar Pancasila, namun ada kesamaannya, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu kita lari lagi kembali ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mungkin bisa dijelaskan Ibu apa dimensi-dimensi atau elemennya, sehingga mungkin memberikan gambaran kepada pemirsa, kepada kita semua tentang bagaimana, apa dan bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Baik, terima kasih Bu. Pada dimensinya tersebut, demi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat ini, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, sehingga terciptalah yang dinamakan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dari perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Nah, pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen yang ada di dalamnya. Mungkin inilah yang selalu saya agung-agungkan di sekolah kami, selalu dinyanyikan setiap pagi, setiap apel. Lagunya tersebut adalah boleh kita dengarkan, dan mungkin Ibu juga bisa ikut karena ini juga mungkin sama apa yang biasa dilakukan di sekolah Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itulah elemen-elemen. Ada elemen yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan lagu tersebut, sambil anak-anak menyanyikan lagu tersebut, anak-anak bisa mengetahui bahwa ada 6 elemen yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Sesuai lagu tadi, yang pertama adalah beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sesuai tadi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang selalu kita laksanakan di sekolah, yakni sebagai seperti Asmaul Husna, membaca selawat. Nah, sudah tercakup di dalamnya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, kreatif. Nah, gambaran inilah pada pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, pada prinsipnya profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik, Bu. Nah, melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, pada ekstrakurikulernya ini biasa saya laksanakan di sore hari, Bu. Saya kira sempurna sekali mungkin. Jadi caranya siswa untuk tahu dengan lagu, saya kira ini merupakan apa ya? Merupakan solusi terbaik mungkin. Ya. Jadi kita lari kembali ke tema, Ibu. Tema kita adalah peningkatan kualitas karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jenis karakter yang bagaimana sebetulnya yang Ibu harapkan dari profil pelajar Pancasila ini? Terima kasih, Bu. Sebenarnya karakter itu banyak yang kita harus harapkan, yang kita harus inginkan untuk bagaimana untuk menciptakan siswa-siswa lulusan kita nantinya. Namun kami berprinsip jangan terlalu banyak, cukup mungkin hanya 5 karakter yang saya harus capai pada saat lulusan anak-anak siswa kami nantinya. Yang pertama adalah religius. Nah, mungkin Ibu bisa mengatakan bahwa religius itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta kebersihan lingkungan. Nah, inilah yang setiap hari dilaksanakan oleh siswa kami. Dengan cintanya lingkungan, kebersihan lingkungan, maka setiap anak itu membawa kantong plastik ke sekolah untuk mengisi sampah yang ada di lokasi sekolah kita. Nah, yang ketiga adalah sikap jujur. Nah, ini yang perlu sekali kita tanamkan kepada siswa kita adalah masalah jujur. Kemudian sikap peduli, baik peduli kepada teman, peduli kepada guru, orang tua, juga kepada lingkungan. Nah, kemudian rasa cintaan tanah air. Nah, terkait dengan itu, jenis karakter yang saya harapkan nantinya pada lulusan saya nantinya ini, di visi misi kami ada di situ yang tercantum bahwa harus saya mencapai dengan istilah bersinar. Apa itu bersinar, Bu? Adalah singkatan daripada bersih, sehat, indah, rapi, aman, dan nyaman. Nah, insya Allah kalau sudah tercapai semua ini, maka insya Allah anak-anak kita bisa keluar dengan lulusan yang bagus dengan istilah bersinar, yang mana juga di program oleh Pak Bupati itu adalah bersinar, adalah bagaimana supaya Kabupaten Sidrap juga ini akan bersinar. Itulah kami mengambil dari visi misi kami itu adalah bersinar. Iya. Sekarang Ibu, karena penjelasan tentang karakter ini saya kira juga panjang lebar. Nah, peningkatan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa Ibu dalam melakukan program P5 ini? Peningkatan yang seperti bagaimana? Kemudian mungkin bisa juga ditambahkan Ibu, apakah ketika ada program setelah melaksanakan program ini ada kendala yang dihadapi, mungkin bisa bagaimana menyelesaikan atau ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kendala itu? Baik, Bu, terima kasih. Peningkatan seperti apa yang diharapkan adalah peningkatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya, yang merupakan bagian daripada dan tidak terpisahkan oleh kurikulum Merdeka. Nah, pada penguatan karakter ini sekaligus merupakan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Itulah yang merupakan yang diharapkan untuk bagaimana supaya kurikulum Merdeka ini kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Kendala yang kami harapkan mungkin kalau ada awal-awal mungkin bukan merupakan kendala, tapi merupakan mungkin karena ini merupakan barang, bukan juga sebenarnya barang baru, tapi mungkin karena namanya yang berbeda,
mungkin teman-teman akan mengetahui bahwa seperti apa sih lagi seperti itu. Tapi karena ini merupakan juga barang yang seperti apa yang kita di program sekolah penggerak, alhamdulillah mungkin kendala tidak ada karena didukung oleh adanya program bos kinerja juga, didukung oleh pimpinan kita, didukung oleh rekan-rekan guru yang antusias untuk melaksanakan program sekolah penggerak, dan kemudian siswa yang antusias juga untuk melaksanakan sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak di saat mereka belajar, tidak saat di dalam kelas saja, tetapi mereka juga belajar di luar kelas dan sesuai dengan bakat dan bagaimana siswa yang nantinya di mana tempat yang menyenangkan tersebut. Demikian, Bu. Ibu sudah melakukan yang terbaik mungkin di sekolahnya. Mungkin ada harapan-harapan Ibu selaku pimpinan UPT SD Negeri 9 Bilak ke depan, sehingga apa yang Ibu lakukan untuk menjadikan siswa Ibu berkarakter seperti yang diinginkan dalam proyek profil pelajar Pancasila itu juga terimbas kepada sekolah-sekolah lain. Ada mungkin harapan, Bu, diberikan, didengarkan oleh pemirsa semua, sehingga kita bisa mencontoh apa yang Ibu lakukan di SD 9 Bila itu. Baik, Ibu, sesuai harapan kami ini, alhamdulillah, jadi kami minta kepada pemirsa bahwa harapan saya yang kemarin-kemarin itu saya sudah melakukan implementasi ke semua sekolah yang ada di wilayah saya, khususnya di Kecamatan Pituriase, terutama implementasi kurikulum Merdeka, yang kemudian pada saat melakukan K3S, karena kebetulan saya sebagai ketua K3S, Bu, jadi saya sempat memberikan penjelasan kepada teman-teman bagaimana pelaksanaan yang namanya kurikulum Merdeka, bagaimana tentang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi alhamdulillah saya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka kepada teman-teman sesuai dengan pembagian wilayah yang ada di wilayah kami. Jadi kami sudah bagi 3 tim, dalam satu tim itu kemarin kita bagi 3, dan kami sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka kepada teman-teman bagaimana nantinya supaya berhasil yang namanya karakter dan pendidikan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pada saat juga KKG sempat juga saya sebagai narasumber di situ untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada guru-guru untuk bagaimana menuntaskan dan program Kemendikbudristek ini, yaitu tentang program kurikulum Merdeka. Nah, apa peningkatan yang diharapkan lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Harapan kita para pelajar di Indonesia dapat tumbuh sebagai pelajar yang berkompeten, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, supaya kita berhasil atau program profil pelajar Pancasila. Maka itulah harapan kami lewat dengan pemirsa, lewat dengan lewat dengan wawancara yang disampaikan oleh Ibu ini, lewat dengan podcast ini, kami harapkan kepada rekan-rekan sekali lagi, kepada para pelajar di Indonesia supaya dapat tumbuh sebagai pelajar yang berkompeten, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian mungkin, Bu. Saya kira luar biasa. Iya, apa yang kasih. disampaikan Ibu ini betul-betul luar biasa. Baik, pemirsa semua, mungkin dengan penjelasan Ibu Haji Nur ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, satu kesimpulan bahwa P5 yang merupakan kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang telah diterapkan oleh banyak sekolah di Indonesia. Iya, betul. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional yang berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan oleh para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini yang terdiri dari 6 dimensi, ya Ibu. Iya. 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis maupun kreatif.
Saya kira dimensi-dimensi inilah yang diharapkan bisa menjadi jiwa di setiap peserta didik. Demikian paparan materi kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber handal kita pada siang hari ini, Ibu Haja Nur Hayati, SPD MPD, dan saya juga berterima kasih pula kepada segenap pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Sekolah Penggerak. Sampai jumpa kembali pada podcast Sekolah Penggerak selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.